Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Rohan VC. Seperti biasa, kita akan bahas soal matematika OSN tingkat provinsi untuk SMP di tahun 2024. Ada dua soal yang akan kita bahas ya, seperti sebelumnya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Soal pertama, diketahui untuk setiap nilai A dan B pada fungsi f dan g memenuhi persamaan-persamaan berikut. Jadi di sini ada beberapa persamaan ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 persamaan. Nah, yang ditanya adalah fungsi f dari A tambah B. Oke, kita bahas langsung. Pertama ya, persamaan ini kita keluarkan dulu, kemudian kita pakai permisalan ya, biar nggak seribet begini ya. Jadi yang kayak fungsi f dari A ini kita tuliskan seperti ini. Saya pakai P ya. Kalau ada fungsi A itu kita kasih nama P saja. Fungsi dari B kita kasih Q ini ya. Kemudian yang fungsi G dari A nih kita kasih nama R. Fungsi dari G dari B kita kasih nama S ya. Nah, ini kita akan ganti. Yang pertama yang ini dulu nih. Ya, kita ganti aja dengan yang ini sama yang ini, kita ganti dengan variabel ini. Jadi tinggal 2P tambah 3S sama dengan 6. Nah, ini kan A ya, berarti ini P, yang fungsi G berarti yang ini S. Oke, sama yang persamaan kedua juga ya, fungsi F dari B sama fungsi G dari A ini kita rubah jadi Q sama R, jadi 3Q plus 2R sama dengan 7. Jadi lebih mudah kan melihatnya ya, kalau pada kayak gini ribet. Nah, lalu yang ketiga ini ya, ini juga kita rubah jadi P pangkat 2 plus R kuadrat sama dengan 1. Nah, karena di sini untuk setiap nilai A dan B berlaku fungsi F dan G, maka pada saat fungsi F dari B, fungsi G dari B juga kalau di pangkat 2 tuh nilainya 1 sama ya. Jadi seperti ini. Karena berlaku ini untuk setiap nilai A dan B. Berarti ini bisa kita sederhanakan mengikuti yang ini ya. Jadi seperti ini, Q kuadrat plus S kuadrat dari sini ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ini ya, keempat ya. Fungsi A tambah B. Nah, ini sama kita rubah juga ya. Fungsi F dari A, P, ini dari G, B berarti S, ini B dari F berarti Q, ini A berarti yang ini. Jadi seperti ini, P kali S, ini kali ya hubungannya, ini dikali Q kali R. Nah, sebelum kita lanjutkan yang ini, karena kita menjumlahkan ya nantinya ya. Nah, ini kita sederhanakan, kita kasih pangkat 2 ya, ruas kiri ruas kanannya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti untuk perhitungannya mudah, karena di sini juga pakai pangkat 2, jadi kita pakai pangkat 2 di sini. Ini kita sederhanakan jadi seperti ini ya, 4P kuadrat plus 12PS plus 9 S kuadrat. Ini rumus umum bisa dipelajari ya, jadi bisa dipelajari sendiri untuk rumus umum seperti ini. Yang ini juga kita pangkat 2 ruas kiri ruas kanannya seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya, 9Q kuadrat plus 12QR plus 4R kuadrat sama dengan 49. Nah, keduanya ini akan kita jumlahkan seperti ini ya. Nah, jadi ini jumlahkan ini juga jumlahkan, jadi penulisnya seperti ini. Nah, ini tambah ini ya, tuh 4P kuadrat tambah 12P tambah 9S kuadrat ditambah ini 9Q kuadrat tambah 12QR tambah 4R, karena nggak ada yang apa yang sejenis, jadi dijumlahkan semua. Nah, 36 4 tambah 49 itu 85. Baru setelah itu kita kumpulkan yang koefisien sama ini, 4 sama 4, 9 sama 9, 12 sama 12 kita kumpulkan seperti ini tuh. 4 ya, 9 sama 9 ini 12. Nah, ini kita faktorkan, 4 nya kita keluarkan, 9 nya kita keluarkan, 12 nya kita keluarkan, jadi seperti ini. Nah, yang dikeluarkan 4 nya kan ya, 9 nya juga dikeluarkan, 12 keluar, jadi enggak nih. Nah, ini kan sudah ketemu nih yang ini PR sama dengan 1, ganti nanti dengan 1, ini juga sama dengan 1. Nah, yang PSQR ini adalah yang ini. Nah, ganti dengan ini sama dengan 85, jadi tulis seperti ini. Nah, 4 kali 1 tambah 9 kali 1 kali 12 kali fungsi dari A tambah B ya. Ini 4 ya, 9, 4 tambah 9 itu 13. Nah, 13 ini terus ulang aja,
13 pindah ruas ke belakang 85 jadi dikurang ya. Nah seperti ini, 85 kurang 13 kan 72 ya, 72. Nah 12 pindah ke bawah 72 sebagai pembagi, tinggal 72 bagi 12 sama dengan 6. Berarti fungsi A tambah B sama dengan 6. Nih yang diminta adalah fungsi F dari A tambah B, berarti inilah jawabannya. Oke, bisa dipahami ya untuk penyelesaian soal ini. Lanjut kita ke soal berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment agar channel ini terus bisa berkembang ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi ada suatu fungsi kuadrat Y sama dengan fungsi F dari melalui titik 0,3 dan memenuhi ini fungsi F dari min 2 lebih kecil dari min 1, lebih besar dari 1, tidak lebih dari 1. Yang ini fungsi F dari 2 batasannya min 2 sampai 2. Jika nilai maksimum fungsi kuadrat Y sama dengan F adalah M, maka nilai 840 M berapa? Kita langsung ke pembahasannya saja. Oke, yang pertama ini dulu nih ya, fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu berarti adalah ini AX kuadrat tambah BX plus C ya. Ini yang belum belajar fungsi kuadrat, dasar-dasarnya tolong dipelajari dulu ya, karena ini kebanyakan materinya adalah fungsi kuadrat ya kan ya. Nah kemudian melalui titik 0,3 katanya. Nah ini 0 ini adalah X, 3 ini adalah Y. Jadi kalau X sama dengan 0, maka fungsi X ya, fungsi F dari X sama dengan Y, berarti X nya ganti sama 0, nilainya nanti hasilnya harusnya 3 gitu ya. Kalau ada tulisan seperti ini di dalam fungsi kuadrat ya. Nah 3 akan kita masukkan ke sini ya, 0 masukin ke X nya, jadi kita ganti 0 dulu tuh, seperti 0 ganti X nya 0, ganti X nya 0, ini nanti ganti sama 3 ini fungsi 0 nya sama dengan 3 gitu. Nah seperti ini ya, nilainya 0, berarti ini 0, ini 0 dikali ya 3C, berarti C nya sama dengan 3. Nah itu maksudnya, jadi C nya sama dengan 3 nantinya. Kemudian fungsinya menjadi seperti ini, AX kuadrat tambah BX plus 3. Ini konstantanya ya. Sekarang kita lihat batasannya ya. Yang pertama ini batasan untuk min 1 kurang dari fungsi min 2 kurang dari 1 ya. Nah ini kan min 2. Nah kita akan masukkan ke sini, apa dapat fungsinya, kita masukkan min 2, jadi seperti ini, X nya jadi min 2 semua. Sederhanakan jadi 4A kurang 2B plus 3. Nah ini kita masukkan ke sini. Nah seperti ini, jadi fungsi 4A kurang 2B berarti batasannya antara min 1 sampai 1 ya. Ini 3 nya bisa kita pindah karena sama-sama konstanta ya, pindah ke sini ke sebelah sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Min 1 kurang 3 karena dia plus, pindah min ya. Kemudian ini sederhanakan ya, min 1 min 3, ini 1 kurang 3 jadi nah seperti ini. Jadi 4A kurang 2B itu batasannya min 4 sampai min 2. Kemudian yang kedua, batas yang kedua untuk fungsi F dari 2, ini tadi negatif karena positif, batasannya negatif 2 sampai 2. Ini kita masukkan ke fungsi ini tadi lagi ya, didapat seperti 2 pangkat 2 ya, nanti B 2B ya. Nah seperti ini, 4A 2B 3. Nah kita masukin ke sini. Nah sama seperti tadi, 3 nya pindah kiri sama ke kanan, plus jadi min ya, min 2 min 3, ini 2 kurang 3 jadi didapat. Nah seperti ini ya, min 5 batasannya sampai min 1, 4 ada. Nah kedua persamaan ini ya, ini kan kita jumlahkan. Nah seperti ini ya. Nah di dalam ketidaksamaan itu ngitungnya bukan ke bawah seperti biasa ya, karena dalam pertidaksamaan nih, kalau materi pertidaksamaan tolong dipelajari lagi ya. Kalau yang ini nggak masalah, kita hitung ke bawah, 4A tambah 4A min 2B tambah 2B, itu hitung ke bawah. Tapi untuk yang batasan ini itu harus maksimum minimum ya. Yang ini ditambah ini, yang ini tambah ini ya, seperti itu. Nah, lihat seperti ini ya. 4A dengan 4A 8A, min 2B tambah 2B 0. Nah sebentar yang ini sama ini jumlahin, min 2 tambah min 5, yang sebelah sini min 4 tambah min 1 ya. Itu di dalam pertidaksamaan seperti itu kalau untuk di batasannya ya.
Oke, ini kita sederhanakan jadi min 7, ini 8 tambah 8, ini jadi min 5. Oke, selanjutnya kita jadikan tinggal A saja, berarti semua dibagi 8 ya. Jadi min 7 per 8 seperti ini, kurang dari A nya udah habis, 8 nya sudah pindah ya, udah habis, ingat 1, min 5 per 8. Nah ini dia. Ini kalau di jumlah sekarang, kalau dikurang aturnya masih sama ya. Jadi yang 4A sama 2B ini nggak bakal dikurang, bisa, cuma yang batasannya itu silang ya seperti ini. Nah 4 kurang 4 0, min 2 kurang 2B, oh ini kurungannya lupa ya, min 4B. Nah yang ini min 4 dikurang min 1 seperti ini juga min 2 dikurang min 5. Sederhanakan, min 4 kurang min 1 min 3, ini min 2 kurang min 5 3, yang ini jadi min 4B. Nah semuanya dibagi min 4, nantinya biar tinggal B aja sendiri. Nah masalahnya kalau pembagi negatif itu harus dibalik tanda ya, tanda harus dibalik ya. Min 3 dibagi min 4 nanti tandanya berubah jadi lebih besar, 3 dibagi min 4 tanda juga berubah seperti ini. Nah ini min sama min ya, min 3 dibagi min 4 jadi positif 3/4, ini 3 dibagi min 4 jadi min 3/4, B nya tinggal sendiri. Nah karena posisinya begini lebih besar, ini kita balik saja, tidak ada masalah susunannya ya, dibalik seperti ini. Jadi si B batasannya antara min 3/4 sampai 3/4. Jadi A itu nilai A yang sini ya, di fungsi ini nilainya antara ini 2, si B juga antara ini sama ini. Nah ini akan kita pakai nanti dalam mencari nilai maksimum. Oke, jadi ini didapat nilai A negatif ya, ini dua-duanya negatif, artinya nanti di kurva grafik itu membuka ke bawah. Ini yang memahami fungsi kuadrat mungkin tahu ya. Jadi ada kurva grafiknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau dia negatif berarti terbuka ke bawah, kalau dia positif terbuka ke atas ya, sehingga fungsi X nanti ada nilai maksimumnya gitu ya. Sementara nilai B ini bisa negatif, bisa juga positif. Nah di fungsi kuadrat seperti ini kan ya, fungsi kuadrat itu kan AX tambah BX plus C, titik maksimumnya ini ada titik maksimumnya, karena pasti ada nilai titik puncaknya ya, namanya titik ekstrim, titik puncak. Jadi ada titik maksimum, atau di bahasa di matematika ya sumbu simetri sama dia. Min X sama dengan min per 2A, jadi B nya dari sini, A nya di sini ya. Ada juga nilai maksimumnya atau Y ya, tapi fungsinya kita bisa langsung menggunakan X yang di sini min pakai yang min B per 2, atau pakai rumus yang lainnya, pakai rumus determinan. Nah kita biar mudah pakai ini aja ya, nanti dijelaskan. Jadi fungsi untuk X maksimumnya sumbu simetrinya pakai yang ini min B per 2 dimasukkan, jadi seperti ini ya. Kemudian ini A sama ini ke kuadrat ya, min B min kuadrat min B kuadrat, ini 4A kuadrat. Nanti ini A sama A bisa coret, ini B kali B min B kuadrat, ini 2A tetap, C tetap, jadi seperti ini. Nah ya, jadi A 2 pangkat 2 4, A pangkat 2 ini jadi B kuadrat min B pangkat 2 balikan B ya. A sama A tadi tercoret jadi sisa 4A di sini. Yang ini B kali B, B kali min B berarti B kuadrat, 2 nya tetap plus C. Nah yang ini nih, ini harus kita sederhanakan ya, karena penyebutnya 4A2A sementara B kuadrat, bisa kita sederhanakan ya. Nih dikali 2 sebelah sininya, nah ke atasnya kali 2 juga, karena udah sama penyebutnya ya sudah kita gabungkan seperti ini. B kuadrat kurang 2B kuadrat jadi min B kuadrat per 4. Nah udah kita masukkan ke sini, tinggal tambah C saja nantinya. Nah seperti ini, ini yang akan dipakai. C nya ingat tadi adalah 3 ya, nah ini bisa diganti dengan 3. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai A dan B agar si M ini maksimum. M itu ini ya, nilai maksimum ini ya, dipakai rumus ini, ingat ini ya. Nah batas yang kita gunakan nilai A yang ini sama B yang ini. Oke, biar mudahnya, biar cepatnya aja nih ya, bikin tabel jadinya. Jadi nilai A sama B diambil 2A yang ini sama B yang ini. Nah batasannya ingat ini tadi ya, kalau fungsi min 2 masuk nggak ke dalam ini AB nya, kalau dimasukin ke fungsi 2 saja masuk nggak ke batasannya. Nah itu baru kita cari nilai M nya.
Oke, yang pertama yang ini dulu, min 7/8 sama min 3/4 ya. Min 7/8 sama min 3/4. Setelah dimasukkan ke 4 akuran 2AB tambah 3, hasilnya adalah 1 masuk ya. Masuk pas di sini nih. Masukin ke sini lagi AB-nya berarti min 2, pas di sini min 2 berarti masuk. Oke, kita hitung M-nya, ternyata didapat, ini hitung sendiri ya. Ya sama-sama belajar ngitung. Masukin aja nilai A sama B-nya ke sini. Ya, ini C-nya 3, ingatin tadi. Min B kuadrat min 3/4 kuadrat 4A 4 kali min 7/8. Nanti hasilnya dapatnya segini. 177,56. Oke, tadi ini dengan ini sekarang yang min 7/8 dengan positif 3/4 ya. Min 7/8 dengan positif 3/4. Kita masukkan ke dalam A ini, ternyata lebih dari min 1. Nah, ini nggak bisa. Tadi masuk sini bisa ya. Walaupun yang bisa, ini nggak bisa, berarti nanti nggak bisa dihitung. Kita hitung dulu M-nya sama ya hasilnya. Jadi walaupun ini bisa, ini enggak, ini bisa, tapi ini nggak bisa, nggak akan bisa dipakai ya untuk kedua A sama B ini. Sekarang yang ini udah, ini min 5/8 sama min 3/4 ya. Min 5/8 sama min 3/4 kita masukkan ke A B sini, hasilnya 2, ternyata lebih lagi dari 1. Tadi nggak bisa. Masukin ke sini min 1 bisa, cuma di sini nggak bisa. Kita hitung ininya M-nya 129/40 ya. Ingat M dari sini ya, rumus ini ya. Kemudian terakhir min 5/8 sama 3/4. Nah, kita hitung, masukkan A sama B nya, dapat min 1 masuk ya, min 1. Masukin ke sini 2 pas masuk juga. Oke, kita masukkan ke rumus ini, dapat sama. Oke, dari keempat kasus ini berarti 2 ini yang nggak bisa dipakai. Jadi yang bisa hanya ini, AB ini sama AB ini. Nah, yang dibutuhkan kita adalah ini nih, berarti 177/56 yang ini sama yang ini. Mana yang bisa terpakai agar paling maksimum, nilai M paling maksimum, karena akan dimasukkan ke 840 M. Jadi kalau dijadiin pecahan juga mungkin kelihatan siapa yang paling besar ya sebenarnya kalau dari 2 ini. Kita akan buktikan dari sini saja ya, menentukan nilai 840 M, bukan miliar ya. Oke, yang pertama yang masukin sini 17556 ya, 840 bagi 56 kali 177 boleh seperti itu. Hasilnya adalah 2655. Oke, sekarang pakai yang ini ya, 840 kali 940 hitung dapat. Nah, ternyata lebih besar ini ya, jadi paling maksimum yang ini, maka inilah jawabannya. Oke, nah itu dia. Oke, pembahasan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ini silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.